Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, cukuplah seseorang dikatakan pembohong, pendusta. Kalau dia berkata, aku minta ampun kepadamu ya Allah, kemudian dia mengulangi dosanya. Sebelum masuk kepada materi kita, betapa luasnya maha pengampunan Allah kepada diri kita, kami ingin bahas bahwa hari terus berjalan, waktu terus berganti, umur terus bertambah. Pertemuan dengan Allah juga semakin dekat gitu. Kita meninggalkan banyak cerita-cerita di masa lalu. Sejatinya kalau setiap tahun baru harus ada waktu di mana kita merenung selama ini puluhan tahun hidup udah ngapain aja ya gitu. Selama ini udah puluhan tahun hidup udah melakukan amal soleh apa aja ya. Selama ini puluhan tahun hidup maksiat-maksiatnya kok masih dilakukan terus sampai hari ini gitu. Jadi sebenarnya momen tahun baru itu momen harus banyak nangis ya teman-teman semua. Momentum di mana teman-teman mengingat apa-apa yang sudah teman-teman lakukan, kebodohan, kezaliman, kejahatan, keburukan yang teman-teman lakukan kemarin, berisi harapan-harapan baru bahwa Allah sayang, Allah maha pengampuni, Allah lihat bahwa kita mau berubah jadi lebih baik. Kita bosan dengan maksiat yang kita lakukan kemarin. Kita nggak mau balik ke masa-masa yang penuh dengan dosa itu, nggak mau ya Allah. Mau punya kehidupan baru yang lebih baik, yang lebih tenang, yang lebih damai, yang lebih bersih, yang lebih terang di tahun-tahun baru berikutnya. Nah, sekarang sudah masuk kepada tahun baru, kita yang bisa menjawab secara jujur tentang diri kita sendiri, bagaimana keadaan kita. Pepatah mengatakan hari ini sama dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin. Kita termasuk orang yang terlaknat ya. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita termasuk orang beruntung. Mau kasih contoh sebelum mau masuk materi, hari ini sama seperti hari kemarin gitu. Nggak ada perubahan. Setiap orang itu harusnya punya resolusi, punya impian, punya cita-cita, punya target, punya misi, punya visi, punya tujuan. Tapi hidup kita sama, nggak ada perubahan. Dari tahun-tahun kemarin sama tahun-tahun yang sekarang, tahun-tahun yang akan datang sama flat gitu. Nggak ada satu perubahan, nggak ada satu kebaikan, nggak ada satu peningkatan dalam diri kita. Termasuk orang-orang merugi. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Kemarin-kemarin penghafal Quran, kemarin taat ibadah ya Allah, masa-masa gadis misalnya di sini yang udah menikah. Masa-masa gadis itu masa-masa yang salehah luar biasa, baik, dari kecilnya baik, remajanya baik, tiba-tiba karena satu dan lain hal jatuh. Apa yang banyak orang terjatuh? Masalah cinta loh teman-teman semua. Orang-orang soleh itu banyak terjatuh masalah cinta. Mungkin tahta enggak, harta juga enggak terlalu gitu. Tapi ketika sudah jatuh cinta, dia bisa sangat jatuh lewat lewat cinta itu. Dia bisa melakukan maksiat dan bahkan nggak mengenali dirinya lagi. Akalnya pergi ketika dia sudah jatuh cinta. Dan mulai melakukan perbuatan dosa demi dosa. Contoh misalnya, pernah ceritakan satu kisah, ada seorang pemuda yang bersama dengan pasukan Muslim melawan Romawi. Dia penghafal Quran luar biasa. Kemudian beliau adalah orang yang pejuang di jalan Allah luar biasa. Nggak tertarik pada tahta, harta nggak tertarik. Memang jiwanya untuk berjuang di jalan Allah. Tapi ketika sudah mulai jatuh cinta, puluhan tahun ibadahnya yang kemarin, puluhan tahun bagaimana dia menjadi pemuda yang saleh, ketika jatuh cinta, perlahan-lahan dia mulai melakukan dosa demi dosa, dosa demi dosa. Sehingga akhirnya dia terpuruk jauh ke dalam lubang yang jauh dalam perbuatan dosa dan zina. Inilah yang dikatakan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Dia nggak pernah menyangka bahwa dirinya bisa melakukan perbuatan seperti itu gitu. Kalau dia mengingat dirinya yang dulu-dulu, ya Allah salehnya aku ya Allah dulu, baik taat kepada Allah, tapi ketika terkena satu perbuatan dosa zina misalnya, karena pacaran dan sebagainya, akhirnya dia jatuh ke lubang terdalam gitu. Jadi banyak orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Dan yang terbaik tentu saja hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Berhijrah, hijrah total. Hijrah meninggal minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, minal jahiliyah ilal hidayah, dari kebodohan demi kebodohan, dari ketidaktahuan menuju kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai buat target-target kehidupannya seperti apa, mulai buat target-target peningkatan dirinya seperti apa, peningkatan ibadahnya seperti apa, cara dekat sama Allah lebih dan lebih lagi seperti apa. Beruntunglah orang-orang seperti ini. Beruntunglah orang-orang yang menjadikan masa-masa seterusnya itu adalah masa di mana dia memperbaiki diri.
Teman-teman di sini masih muda-muda, tapi bagi teman-teman yang berusia sudah 40 tahun atau lebih dari 40 tahun, itu warning, big warning. Orang-orang yang usianya sudah masuk pada 40 tahun, diceritakan di zaman dulu orang-orang soleh itu udah mulai meninggalkan perlahan-lahan kehidupan dunia tuh udah mulai dikurang-kurangin gitu ya. Pembicaraan yang tidak ada manfaatnya itu mulai-mulai dikurangi karena sudah dekat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun itu umat selalu menggambarkan ini seperti orang yang naik pesawat, kemudian dia berada di atas. Ini usia 40 tahun nih. Setelah di atas dia siap-siap landing, siap-siap turun lagi. 40 tahun puncak dari segala macam ibadah, puncak dari segala macam puncaknya. Maka setelah 40 tahun siap-siap akan turun. Maka orang-orang yang Quran menyebutkan ya terkhusus di usia 40 tahun itu, teman-teman semua. Jadi uh, big warning untuk orang-orang, peringatan besar untuk orang-orang yang berusia 40 tahun. Kalau pada umur itu masih maksiatnya dijalankan, niscaya seterusnya maksiat terus sampai akhir, niscaya. Walaupun tentu ada hidayah Allah dan sebagainya, tapi kecenderungannya seperti itu. Umur 40 tahun berhijrah, mudah-mudahan insya Allah seterusnya akan menjadi orang yang baik sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan yang muda-muda? Bagaimana dengan yang muda-muda? Jangan terlena teman-teman semua. Hmm, Allah menilai seseorang, contohnya dari masa mudanya. Contoh misalnya, contoh sederhana, teman-teman biasa sholat malam. Terus tiba-tiba ketika teman-teman tidur di suatu malam, ya ketiduran gitu, nggak sholat malam. Allah tetap catat teman-teman sholat malam. Kenapa? Karena Allah tahu teman-teman adalah orang yang senantiasa sholat malam. Sama seperti pemuda-pemuda ini. Satu masa di masa tuanya dia sebagai orang yang melakukan ibadah sepanjang karena Allah tahu dulu mudanya dia beramal soleh gitu. Jadi Allah catat mungkin ada satu uzur ya, ada satu hal dan lainnya di masa tua nggak bisa beribadah seperti di masa muda, tapi Allah catat kau beribadah seperti masa mudamu seumur hidupmu karena Allah tahu bahwa engkau melakukannya itu sudah secara rutin gitu. Baik, itu mukadimah saja. Hari ini kita akan masuk kepada jangan putus asa, Allah mengampunimu. Membicarakan ini nih cukup berat ya, materi yang cukup berat buat Uma karena setiap kali membicarakan masalah Allah Maha Pengampun ini ada rasa bergetar di dada ya teman-teman semua. Mengingat bahwa Uma juga adalah manusia biasa yang dosanya banyak gitu, yang banyak durhakanya sama Allah lah, pokoknya banyak berbuat yang nggak baik gitu. Jadi kalau kita mengingat tema ini bahwa jangan putus asa Allah mengampunimu, Allah yang paling mencintaimu. Nggak ada makhluk lain yang mencintaimu lebih sebagaimana Allah mencintaimu. Tapi kau malah mendedikasikan hidupmu untuk mencintai yang lain. Sementara engkau tahu bahwa sesungguhnya yang paling mencintaimu bukan makhluk, tapi Allah SWT yang gak pernah ninggalin dirimu, yang selalu memaafkanmu, yang selalu mengampunimu, yang selalu memberikan kesempatan padamu adalah Allah SWT. Satu kisah diceritakan Rasulullah bersama dengan para sahabat ada perang. Setelah selesai perang, kemudian adalah tawanan-tawanan perang. Ada seorang ibu tawanan perang, kebingungan mencari bayinya. Di mana bayiku? Di mana bayiku? Kemudian ketika bertemu dengan bayi tersebut, ibu ini sangat bahagia dan kemudian membuka bajunya dan menyusui bayi tersebut. Tanpa peduli, orang lain langsung menyusui bayi tersebut saking sayangnya pada bayi itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku suruh atau ibu ini disuruh untuk melempar bayinya kepada kobaran api, apakah ibu ini akan melakukannya? Kata sahabat, ya nggak mungkin lah Rasulullah. Bagaimana mungkin? Ibu ini sangat mencintai anaknya. Nggak mungkin dilemparkan ke kobaran api, nggak mungkin. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Allah nggak mau kita masukkan nerakanya Allah SWT. Allah nggak mau kita dibakar di nerakanya Allah SWT. Tapi kitalah yang memilih jalan untuk membakar diri kita sendiri di nerakanya Allah SWT karena kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Allah sudah memberikan panduan berupa Quran mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Hadis-hadis Nabi mana yang boleh, mana yang nggak boleh kita lakukan dalam kehidupan. Allah sudah berikan kabar gembira dan ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Namun kita menutup kuping kita jalan saja melakukan perbuatan dosa itu. Kita tahu Allah lihat, kita tahu Allah marah, Allah tak suka, tapi kita masih terus melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu. Begitulah teman-teman semuanya manusia ya. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan buruk, padahal kita tahu Allah menyaksikan betul apa yang kita lakukan dalam kesendirian kita. Dalam terang-terangan ataupun dosa sendiri-sendiri kita.
Terkadang manusia, kadang kita ingat, kadang kita lupa, kadang kita buat dosa, kadang kita habis itu istighfar lagi, habis itu buat dosa lagi, dan sebagainya. Sampai pada satu titik ada di mana jenis manusia ngerasa malu, karena ngerasa dirinya terlalu kotor dan terlalu buruk, dan terlalu banyak dosa, sampai dia merasa bahwa ya sudahlah, aku udah rusak, rusak aja sekalian. Ya sudahlah, aku sudah banyak melakukan dosa, lanjutin aja perbuatan dosa ini. Sudah terlalu banyak dosaku, sudah terlalu banyak maksiatku, udah terlanjur rusak, terlanjur hancur, hancur aja sekalian. Sebagian manusia bilang begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang ini berfirman dalam surah Az-Zumar 53 sampai 54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang dosanya udah banyak banget. Janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Ayat berikutnya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak dapat ditolong lagi. Ayat ini kalau teman-teman renungi ya, ini ayat kasih sayang dari Allah SWT. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semuanya dosa yang sudah engkau lakukan. Allah Maha Pengampun lagi, Allah Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kembali kepada Tuhan. Udah berjalan terlalu jauh. Udah nyasar terlalu jauh. Udah lari terlalu jauh. Balik. Balik cepat kepada Allah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dan berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang azab kepadamu karena dosa-dosa yang kau lakukan. Dan kamu tidak dapat ditolong lagi. Perbuatan dosa itu selalu ada balasannya. Perbuatan dosa yang kau lakukan sekali dua kali masih Allah tutup, Allah tutup aib itu, Allah tutup kesalahan itu, Allah tutup lagi, Allah tutup lagi, Allah tutup lagi. Dan kemudian Allah berfirman, nasihat buat di rumah sendiri, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab padamu. Sehingga kamu gak bisa ditolong lagi oleh Allah SWT. Saat ini kamu masih ditolong sama Allah. Allah masih tutup aibmu, Allah masih tutup semua kejahatanmu, semua keburukanmu. Allah masih tolong kamu. Allah masih kasih semua nikmat kepadamu. Tapi ada satu masa di mana kamu gak bisa ditolong lagi oleh Allah SWT. Ayat yang berat ya. Jadi teman-teman, ayat di atas yang tadi mau bacain ini itu adalah seruan untuk orang-orang yang terjerumus dalam maksiat untuk segera bertaubat dan segera kembali kepada Allah SWT. Allah bisa mengampuni dosa. Siapa saja Allah ampuni. Walaupun dosa itu banyak sekali. Meskipun seperti buih di lautan. Artinya apa? Yang gak mungkin dihitung. Buih di lautan itu gak bisa dihitung. Allah ampuni semuanya. Allah ampuni semuanya. Tapi dengan syarat cepat balik kepada Allah SWT. Ada ayat lain yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman semua. Kabar gembira buat teman-teman semua dalam surah An-Nisa ayat 110. An-Nisa 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, menganiaya diri sendiri. Kenapa disebut menganiaya diri sendiri? Berbuat jahat pada diri sendiri. Kenapa maksudnya? Apa maksudnya? Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri. Apakah kita berbuat jahat pada diri kita sendiri? Nyakitin diri kita sendiri? Iya, kalau kita buat dosa. Setiap lagi jahat sama diri kita sendiri. Karena kita dengan sengaja memasukkan diri kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat maksiat, kita lagi jahat pada diri kita sendiri. Kita lagi menganiaya diri kita sendiri. Kita menyengajakan diri kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah nggak mau, Allah nggak ingin. Kita yang memilih jalan itu. An-Nisa 110, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. An-Nisa ayat 110. An-Nisa 145, 146. Ini semua kabar gembira supaya kita tahu bahwa Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Munafik itu berbahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Munafik di depannya soleh sama seperti teman-teman semua. Di depannya baik, tapi di belakang dia mengerjakan hal-hal yang gak baik. Munafik.
Di depan orang kelihatannya, oh bareng-bareng kita sama-sama. Tapi di belakang dia nggak baik. Munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di tingkatan yang paling bawah. Berbahaya, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Orang kafir jelas. Jelas, orang-orang tidak beriman itu jelas. Kelihatan, jelas. Permusuhan, atau misalnya ada permusuhan, atau kebencian misalnya ya. Itu kelihatan jelas. Perbedaannya kelihatan jelas. Tapi orang-orang munafik nggak kelihatan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari mereka kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah, tulus ikhlas mengerjakan agama karena Allah. Mereka lah orang-orang yang kelak bersama dengan orang-orang beriman dan kelak mereka akan mendapatkan pahala yang besar. An-Nisa 145 sampai 146. Berikutnya surah Al-Maidah 74. Allah berfirman, maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Sering banget kita dengar kalimat itu. Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Allah mengampuni kita, sesudah Allah ampuni kita, Allah sayang pada kita. Kadang-kadang kita manusia udah ngampunin orang, udah ngasih maaf sama orang, ya udah kita tinggalin gitu. Tapi Allah enggak. Wallahu ghafurur rahim. Sesudah Allah mengampuni kita, Allah tetap sayang terus pada kita. Mau kita sudah melakukan dosa sebesar apapun, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah masih akan memberikan engkau kebaikan demi kebaikan sebesar apapun dosa yang kau lakukan setelah engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman semua, dalam surah Az-Zumar 53 sampai 54 yang sudah membaca tadi, yang kalimatnya adalah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzab, dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah sebelum datang azab kepadamu dan kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Di sini kita tahu bahwa maksudnya adalah cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua kejahatan, keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang siksaan yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan lagi. Maksudnya apa? Segera kembali kepada Allah, lakukan amal-amal soleh sebelum terputusnya nikmat. Setiap dosa yang kita lakukan akan menyebabkan terputusnya nikmat-nikmat dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Maksiat yang kita lakukan akan membuat terputusnya nikmat-nikmat dari Allah. Tanpa kita sadari terputus 1, 2 nikmat, 3 nikmat. Sebab apa? Sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Berikutnya teman-teman semua, ada masa di mana kita mengatakan, ya Allah, aku mau bertobat, tapi dosaku terlalu banyak. Aku pernah terjerumus, ya Allah, dalam perbuatan zina, sampai melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Mungkinkah Allah SWT mengampuni dosaku, ya Allah, aku pernah berbuat jahat pada orang, aku pernah berbuat buruk, dan sebagainya. Mungkinkah Allah mengampuni dosa-dosaku? Nah, yang ingin Uma bacakan ini menjadi kisah inspirasi buat kalian semua. Kisah ini udah sering kalian dengar. Kisah tentang tobatnya seorang pembunuh 100 jiwa. Pernah dengar ini kan? Ini jadi ayat motivasi buat teman-teman, apapun sebesar apapun dosa teman-teman semua, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepet, Allah sedang nunggu. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih diceritakan ada 100 orang. Ada satu orang yang membunuh 100 orang. Ya, dia sudah membunuh 99 orang di muka bumi ini. Kemudian dia datang ke orang yang ahli ibadah. Kata ahli ibadah, jika seseorang telah membunuh sebanyak itu, maka diampuni dosa-dosanya gitu. Dosamu sudah terlalu banyak, Allah nggak akan ampuni. Maka pembunuh ini marah, dibunuhlah orang itu. Totalnya 100 orang dia bunuh. Kemudian datang lagi kepada ahli ilmu. Kata ahli ilmu ini, tentu saja tobatmu masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan tobat? Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Namun syaratnya hijrah. Hijrah. Tinggalkan masa lalumu itu. Cari tempat baru, cari teman-teman baru, hijrah. Pergi ke tempat yang jauh untuk meninggalkan maksiatmu itu. Di sana di tempat baru itu ada sekelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahlah Allah. Kalau engkau mau berubah di tengah-tengah masa pindah cari pergaulan baru. Jangan kembali ke tempatmu yang dulu, kata si ahli ilmu ini. Karena tempat tersebut adalah tempat yang salah dan membuat engkau jadi terbiasa yang baik. Umat teringat ada seorang teman berkata, aku kerja di klub malam katanya. Tiap hari terbiasa
Tapi aku nggak melakukannya, katanya. Aku nggak melakukannya kok. Aku nggak minum-minum minuman perempuan-perempuan. Tapi aku ya, nah bahaya. Kenapa? Karena engkau mulai merasa perbuatan-perbuatan itu perbuatan-perbuatan yang biasa. Perbuatan-perbuatan maksiat itu perbuatan-perbuatan yang biasa. Ini bahaya. Setidaknya hatimu itu tidak mengingkari itu perbuatan dosa. Apa kata Rasul? Kalau engkau melihat sesuatu, perbuatan dosa, perbuatan buruk, lakukan. Yang pertama adalah halau dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu, gitu. Atau kalau nggak bisa dengan lisanmu, jangan lakukan itu dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, ingkar. Apa faedah dari hadis ini? Pertama, luasnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka aku pasti akan ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi, andaikan dosamu sangat tinggi hingga ke langit Allah SWT, tentu aku akan ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya kau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dalam keadaan syirik, tidak menduakan Allah, aku akan mendatangi pula. Jadi Allah mengampuni selama engkau masih beriman, mengampuni semua dosa-dosamu. Apa faedah berikutnya? Allah mengampuni setiap dosa, meskipun dosa yang kau buat itu adalah dosa-dosa besar. Yang pertama faedahnya tadi adalah luasnya ampunan Allah. Yang kedua bahwa Allah mengampuni setiap dosa meskipun dosa besar selama engkau bertobat kepada Allah SWT. Az-Zumar 53. Wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Ketiga, apa faedah dari hadis membunuh 100 orang tadi? Jangan membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Kita nih jangan pernah mengatakan kau ini pendosa, kau ini sudah ahli maksiat, malu. Pernah nggak teman-teman berbuat dosa? Teman-teman malu di hadapan Allah. Teman-teman menunduk malu gitu. Malu rasanya, malu ya Allah, malu aku berbuat dosa ya Allah. Itu bagus. Yang berbahaya adalah ya udahlah, udah terlanjur basah, lanjutin aja. Misalnya gitu. Udah terlanjur ahli maksiat, udahlah. Tapi Allah katakan jangan buat orang putus asa rahmat Allah, atau jangan engkau dirimu jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk engkau menangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah hadis berikutnya? Keempat, seseorang yang melakukan dosa beberapa kali dan ia bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ada seorang hamba diceritakan dalam sebuah hadis berbuat dosa, lalu dia katakan Allahumma firli, hambaku ini telah berbuat dosa. Lalu dia memiliki Tuhan yang mampu untuk mengampuni dosa dan menghukumi perbuatan dosa. Dan Allah ampuni dosa-dosa itu. Kemudian orang ini baik dalam beberapa hari. Setelah itu buat maksiat lagi. Tabiat manusia kan begitu. Setelah kita buat dosa, nangis-nangis, ya Allah, ampuni ya Allah. Tapi setelah itu beberapa hari lagi, pengen lagi berbuat maksiat. Susah untuk ninggalin maksiat. Maka akhirnya orang ini buat lagi maksiat. Kemudian dia nangis lagi, ya Allah, aku benci diriku, ya Allah, karena melakukan perbuatan dosa. Kenapa aku bisa terjerumus dalam perbuatan dosa seperti ini, ya Allah, ya Allah, Allah mafirli dambi. Rabbi firli dambi, wahai Allah, ampuni aku. Lalu Allah berfirman, hambaku ini telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mampu mengampuni semua dosa. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Udah begitu, tobat beberapa hari, buat lagi, salah lagi. Begitu. Kemudian dia katakan, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Lalu Allah juga mengatakan, hambaku ini telah berbuat dosa, dia mengetahui dia punya Tuhan yang bisa mengampuni semua dosa, aku ampuni dosa-dosanya. Beramallah sesukamu, sesungguhnya Allah, engkau akan diampuni. Maksudnya apa? Jangan putus asa. Bukan berarti kita terus-menerus mengerjakan perbuatan buruk. Nggak berhenti, bukan. Karena kita nggak tahu akhir hidup kita, Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau itu akhir hidup kita lagi berbuat maksiat, gimana? Maksud hadis ini adalah, uh, selama engkau berbuat dosa dan engkau bertobat, beramallah sesukamu, kata Allah, maka sesungguhnya engkau akan diampuni. Maksudnya apa? Selama engkau berbuat dosa kemudian engkau bertobat, maka Allah akan mengampuni dirimu. Allah akan mengampuni dirimu. Begitu luas rahmat dan kasih sayang Allah dan ampunan Allah kepada kita, teman-teman semua. Luar biasa. Berikutnya, yang ingin sampaikan hal yang juga penting untuk teman-teman semua. Tadi Uma sudah baca satu hadis ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Uma ulang lagi hadisnya dan kita akan bahas hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku,
niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan. Wahai anak Adam, sesungguhnya ketika dosamu setinggi langit, dan kau minta ampun kepada Allah SWT, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Engkau datang kepadaku dengan dosa hampir memenuhi bumi, engkau datang dan meminta ampun kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni dirimu. Ya, tadi hadis ini yang umat tadi bacakan. Nah, sekarang kita lihat teman-teman semua. Dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan ada 3 syarat untuk kita bisa mendapatkan ampunan. Ada 3 hal untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berdoa disertai dengan harapan. Kata Allah apa? Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Jadi apa maksudnya dari hadis ini? Bahwa ada 3 syarat, 3 hal untuk mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah berdoa dengan disertai dengan harapan. Berdoa disertai dengan harapan-harapan. Lihat surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah untuk menghentikan maksiat, minta kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan kita yang nggak tahu gimana cara selesainya. Namun doa itu dikabulkan kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, kadang-kadang pengabulan doa itu tertunda karena kenapa? Karena ada syarat yang nggak terpenuhi, yaitu misalnya perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jadi berdoalah kepada Allah, minta agar Allah mengampuni dosa-dosamu serta harapan-harapanmu untuk masa depan. Kemudian berikutnya teman-teman semua, ya. Kedua, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita diminta untuk beristighfar kepada Allah. Kata Allah apa? Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit dan kemudian kau minta ampun kepada Allah, niscaya aku akan mengampunimu. Senantiasa beristighfar kepada Allah. Istighfar itu apa? Meminta ampunan, meminta maghfirah. Maghfirah itu adalah perlindungan dari pengaruh buruk dosa-dosa. Teman-teman yang buat dosa, kalau teman-teman ingat, pengaruhnya dahsyat, terlihat langsung dalam hal ibadah kita kepada Allah. Dulu ibadahnya rajin, dulu ibadahnya khusyuk, dulu sholat malamnya rajin, sholat 5 waktunya tepat waktu. Tapi ketika kita mulai terjerumus dalam perbuatan dosa, Allah cabut nikmat beribadah itu. Allah berikan rasa malas dalam melakukan ibadah demi ibadah. Itu yang disebut sebagai ketika kita buat dosa, Allah cabut nikmat. Nikmat apa? Salah satunya nikmat ibadah. Nggak terasa nikmat lagi beribadah. Males, lalai, nggak on time sholatnya misalnya, atau meninggalkan ibadah-ibadah. Itu kenapa? Karena maksiat yang kau lakukan. Maka istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Istighfar ini banyak sekali ya disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 199 misalnya. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau surah Hud ayat 113 misalnya. Dan hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah SWT. Atau Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar, sholat malam itu. Mohon ampun sebelum fajar. Atau surah An-Nisa 110. Barang siapa yang berbuat jahat dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah SWT, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi istighfar itu beriringan dengan kata taubat. Istighfar dengan taubat tuh bareng-bareng. Istighfar itu apa? Istighfar itu artinya permohonan dengan lisan. Taubat apa? Taubat itu berhenti dari dosa-dosa dengan hati dan seluruh anggota tubuh. Itu taubat. Ya. Syarat-syarat taubat apa? Berhenti dari semua dosa dan maksiat, menyesali perbuatan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ya. Teman-teman lihat surah Hud ayat 3. Surah Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepada Tuhanmu. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Jadi bertobatlah kepada Allah SWT, wahai diri, orang sedang menasihati diri umat sendiri. Di surah Hud ayat 3 ini, Ibnu Katsir menafsirkan Hud ayat 3 yang tadi membaca itu dengan mengatakan, aku memerintahkan kalian untuk mohon ampun, beristighfar dari dosa-dosa yang telah lalu dan bertobat kepada Allah SWT di masa-masa yang akan datang. Teruslah begitu. Dengan begitu, dengan terus bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan kepadamu di dunia dan di akhirat. Rasulullah itu dijamin masuk surga, maksum. Tapi beliau beristighfar sampai 170 sampai 100 kali tiap harinya.
Bagaimana dengan kita teman-teman semua? Ya, jadi jelas bahwa tobat dan istighfar itu mereka berjalan beriringan. Lihat surah Al-Maidah 74 sebagai dalilnya. Al-Maidah 74. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertobat dan mohon ampun. Jadi istighfar sama tobat itu beriringan. Jadi istighfar itu apa? Meninggalkan dosa-dosa yang telah lalu. Taubat itu apa? Tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa di waktu yang akan datang. Ya, begitulah ya teman-teman semua. Kita diminta untuk bertobat, tobat dan istighfar. Istighfar yang paling sempurna apa? Disertai dengan sikap meninggalkan perbuatan dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disertai dengan sikap dalam meninggalkan perbuatan dosa. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, cukuplah seseorang dikatakan pembohong, pendusta. Kalau dia berkata, aku minta ampun kepadamu ya Allah, kemudian dia mengulangi dosanya. Cukuplah seseorang dikatakan pembohong, pendusta, jika dia berkata, aku minta ampun kepada Allah, lalu dia mengulangi dosanya. Dia mengulangi lagi dosanya, maka dia dikatakan sebagai pendosa. Bareng-bareng teman-teman sekarang kita baca Sayyidul Istighfar. Teman-teman baca ini tiap zikir pagi petang. Kita baca bareng-bareng yuk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar, istighfar terbaik dibaca setiap saat. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau menciptakanku, ya Allah, aku hambamu, ya Allah, aku yakin dengan janjimu, ya Allah, aku yakin aku akan setia pada perjanjianku dengan segenap kemampuanku, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Rabb, dari keburukan apa saja yang telah aku lakukan, ya Allah. Aku mengakui nikmat yang Kau berikan kepadaku, wahai Allah. Aku mengakui dosa-dosaku, wahai Allah. Oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu Sayyidul Istighfar. Dibaca sesering mungkin. Kemarin umat tawaf, tawaf itu kan nggak ada bacaan khusus ya. Salah satu yang umum ulang-ulang baca adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Apa, imamnya atau pemimpinnya istighfar itu Sayyidul Istighfar bacaan tadi teman-teman semua. Jadi dihafalin dan kemudian sering-sering baca. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya ketiga tadi. Tadi kan masih dua ya. Kalau teman-teman ingat. Ini ketiga. Ternyata tauhid itu adalah faktor terbesar penyebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi hadis yang masih kita bahas di atas tadi? Allah katakan, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, kemudian kau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Jadi artinya apa? Tauhid adalah faktor terbesar Allah mengampuni dirimu. Siapa yang nggak punya tauhid mengesahkan Allah, maka dia tidak bisa mendapatkan ampunan. Ya, jadi tauhid itu adalah aspek terbesar dalam Allah mengampuni dirimu. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah nggak mengampuni dosa karena Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan atau karena syirik. Dan Allah mengampuni dosa apapun selain dosa syirik. Ya, jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Mintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Tauhid itu teman-teman semua. Jadi barang siapa yang hatinya, lisannya, perbuatannya punya tauhid yang kokoh, maka insya Allah Allah mudahkan untuk menghapusi semua kesalahan-kesalahan. Jadi hari ini Uma ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Al-Ghafurur Rahim. Teman-teman juga pernah mendengar sifat Allah yang namanya Afu, Al-Afu, ya kan? Kita kan selama ini mendengar Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, tapi juga ada yang namanya Al-Afu. Al-Afu itu apa? Allah tuh punya sifat bukan sekedar mengampuni, bukan sekedar memaafkan, tapi menghapusi dosa-dosa sehingga tak menyisakan bekas. Itu Al-Afu itu. Al-Afu. Apa maksudnya? Dikatakan Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan atau zat yang
tidak henti-hentinya memberikan ampunan dan tidak langsung menghukum hamba tersebut selama hamba tersebut tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah Al-Afu. Allah itu adalah Al-Afu, Maha Pemaaf. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Ghaffar, yang senantiasa mengampuni. Allah dikenal punya sifat pemaaf. Allah dikenal punya sifat memberikan ampunan. Allah dikenal dengan sifat punya kelembutan terhadap hamba-hambanya. Sehingga setiap kita itu sangat memerlukan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan Allah berjanji, teman-teman lihat dalam surah Toha ayat 82, ini penting banget. Surah Toha ayat 82. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma tada. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat, beriman dan beramal salih dan tetap berada di jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat, beriman, beramal salih dan tetap berada di jalan yang lurus. Allah mengampuni. Ya, kalau teman-teman lihat ya perkataan al-afu, agak sedikit bahas sedikit ya. Al-afu dalam Al-Quran ini disebut kurang lebih 6 kali. Dan al-afu ini sering digandengkan dengan al-ghafur. Teman-teman penghafal Quran sering ketemu kalimat al-afu barengan dengan al-ghafur. Contohnya, lihat surah An-Nisa 43. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Ya, An-Nisa 43. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. An-Nisa 149. Fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. At-Taghabun ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika Allah memaafkan, jika kalian memaafkan, membiarkan dan mengampuni dan sebagainya. Jadi al-afu ini banyak sekali dalam Al-Quran, disebutkan kurang lebih 6 kali dan kadang-kadang dia disandingkan dengan perkataan al-ghafur. Allah punya sifat al-afu, teman-teman semua. Allah mengampuni dosa-dosa dan menghilangkannya tanpa bekas. Ya. Jadi kita lihat bahwa al-afu ini adalah sifat Allah, sifat bentuk kasih sayang Allah. Allah bisa saja menghukum kita semua yang telah melakukan perbuatan dosa, tapi Allah memilih untuk tidak melakukannya. Bahkan Allah menghapus dosa itu sampai tidak terlihat. Bayangkan, teman-teman semua. Allah bisa saja hukum kita, tapi Allah memilih untuk nggak menghukum kita setelah kita bertobat itu. Dan Allah memilih untuk menghapus dosa tanpa bekas.